Hai, kembali lagi. Aku Vivi, dipanggil Vivian. Sekarang aku mau cerita tentang vlog. Aku mau vlog tentang bagaimana mendapatkan surat-surat dari yang dibutuhkan untuk tinggal di Holland. Jadi salah satu, karena tadi aku udah cerita, suamiku email proses di IND menangani, badan yang menangani tentang orang-orang yang masuk ke Holland diizinkan apa tidak. Jadi semua berkas-berkas dikirim ke sana. Jadi yang mereka minta itu paspor, terus surat akte lahir, kemudian surat kalau sudah pernah menikah, akte cerai, dan surat belum surat single itu. Jadi ini jadi semuanya itu bersama dengan translate-nya. Ini jadi aku surat. Jadi yang pertama paspor ya. Paspor, jangan lupa dengan sertifikat ujian tentang bahasa Belanda. Nanti aku bikin ngevlog lagi gimana cara ujian bahasa Belanda yang oke. Aku nggak ngerti, aku nol bahasa Belanda, aku selalu bolak-balik sini. Tapi kalau ngomong dengan orang-orang di sini, aku selalu pakai bahasa Inggris. Jadi aku malas cari tahu tentang bahasa Belanda, karena bahasa Belanda itu ribet. Aku sampai sekarang ini masih belajar di internet, meskipun aku sudah bolak-balik di sini itu. Tapi waktu ujian aku dapat perfecto itu, aku dapat 10 3 kali. Lumayan lah buat aku yang nol tentang bahasa Belanda. Aku bisa dapat 10 3 kali, beda sama teman-temanku yang canggih-canggih, yang apa itu. Aku nggak tahu, karena mereka tidak mau expose nilainya. Nggak tahu apa nilainya, jelek atau bagaimana. Tapi mereka yang surprise waktu aku dapat nilai bagus gitu. Jadi ini aku mau cerita apa dibutuhkan. Jadi waktu melengkapi, suamiku minta supaya aku email semua surat-surat itu yang aku cerita di yang pertama itu, di vlog pertama. Jadi salah satunya ini semua ya, surat-surat yang aku cerita beserta leges-legesnya, catatan sipil tentang akte lahir. Kalau akte lahir kita itu masih satu bahasa, harus ubah ke dalam versi baru. Versi baru itu 2 bahasa gitu. Jadi kasusku, karena akte lamaku itu aku lahir bukan di Jakarta, jadi di kota nun jauh di sono, maksudnya jauh dari sini, nun jauh di sono, di kota X itu aku lahir di sana. Jadi catatan sipil bilang aku harus minta surat pengantar dari sana, dari kota X itu, bahwa memang benar akte lahir ini dibuat di sana. Jadi menyatakan bahwa memang benar tanggal segini, bulan segini, tahun, nama ini dari orang tua ini, ya semuanya sesuai dengan akte lahir itu. Memang benar dibuat di kota X itu. Jadi surat pengantar itu kemudian yang dibawa ke catatan sipil di Jakarta, karena aku tinggal Jakarta Selatan. KTP-ku KTP Jakarta Selatan. Jadi ya aku prosesnya di Jakarta. Aku nggak tahu ya apa catatan sipil bisa bikin di kota lain di mana kalian domisili, aku nggak tahu. Tapi karena aku cerita dari Jakarta, karena aku dari Jakarta, ya itu Jakarta. Jadi aku dengan blow-on-nya tadi ke catatan sipil Jakarta Selatan, karena KTP ku Jakarta Selatan. Aku ke sana. Ternyata sampai di sana orang bilang tidak bisa, harus ke Tomang.
Jakarta Selatan itu catatan sipilnya di dekat Barito, Jalan Barito sana, aku lupa namanya, di dekat Blok M. Aku jadi langsung ke Tomang. Di Tomang apa itu mereka kasih surat bahwa ini harus dikirim, surat yang mereka keluarkan itu harus dikirim ke kota X tempat aku lahir untuk minta surat pernyataan dari kota X itu. Jadi untung puji Tuhan ada teman yang di kota X itu, jadi dia yang bantuin di catatan sipil sana untuk keluarkan, jadi cepat karena ada teman yang bantuin. Jadi aku tinggal foto semua lewat foto WA. Akhirnya mereka dikeluarkan surat pernyataan itu, dan semua lewat WA. Temanku cuma WA saja, WA doang. Terus aku juga WA langsung ke catatan sipil Tomang. Di catatan sipil Tomang itu semua mereka juga punya WA, jadi biar cepat. Jadi mereka oke kok, kita karena aku mengeluh rumahku jauh di Jakarta Selatan, dan tahu kan Tomang itu macet banget. Jadi aku malas bolak-balik. Tapi untung karena pekerjaanku itu Uber, kerjaku bawa taksi loh, Uber dan Grab. Tadinya Uber tutup jadi Grab. Kerjaku gitu, jadi aku memang di jalan kerjanya. Jadi aku bilang jauh, jadi mereka bilang oh lewat WhatsApp saja. Jadi mereka kasih nomor WhatsApp ke aku. Ya sudah, pas sudah dapat surat pernyataan dari kota X itu, aku langsung foto kirim ke catatan sipil Tomang. Kemudian mereka proses 3 hari. Jadi proses pembuatan akte lahirku itu dari kota X sampai selesai itu butuh waktu 10 hari mungkin ya. Tapi kalau kalian di Jakarta tinggalnya cukup 5 hari kurang lebih lah, 3-5 hari itu udah selesai dapat akte lahir kayak begini yang 2 bahasa itu kan. Terus udah gitu ya udah, terus yang dibutuhkan lagi surat kalau kalian pernah menikah, surat cerai dan surat single. Surat single itu kalian mesti ambil di jadi cara mendapatkan surat single itu kalian lampirkan KTP, KK, bawa ke RT RW. Kalian beritahu bahwa mau proses surat single, mereka tahu ada belangko sendirinya mereka. Terus mereka keluarkan dari RT RW, kemudian kalian bawa ke kelurahan. Kelurahan itu mereka proses apa sih namanya, N1, N berapa, N2, N3 itu dah. Waktu aku proses itu kelurahan tanya ini buat kemana, jadi aku bilang buat tinggal di luar negeri. Jadi mereka udah tahu. Jadi mereka keep dari RT RW. Di RT RW itu aku bikin surat pernyataan, ternyata aku lupa surat pernyataan memang benar, aku tidak terikat oleh pernikahan, oleh seseorang, oleh apa-apa semuanya. Jadi RT RW keluarkan suratnya itu. Jadi surat itu yang aku bawa ke kelurahan keep surat dari RT RW. Kelurahan keluarkan surat sendirinya mereka dari kelurahan. Kemudian dari kelurahan itu aku bawa ke kecamatan. Kecamatan itu mereka periksa semuanya dan mereka keep semuanya yang dari kelurahan, dari kecamatan itu aku bawa ke catatan sipil. Jadi semua, kemudian catatan sipil yang di Tomang. Semua ini aku bicara yang di Tomang ya, karena di Tomang itu kalau buat aku yang domisili DKI pasti di Tomang, karena Tomang yang pusat provinsi ya. Jadi aku nggak tahu surat single itu apa juga bisa dikeluarkan oleh provinsi lain, catatan sipil provinsi lain aku nggak tahu. Kemungkinan bisa kali, tapi karena aku cerita yang Jakarta nih. Jadi kalian jangan misalnya kalian Jakarta Utara, ke catatan sipil Jakarta Utara nih, itu tidak bisa, harus di Tomang langsung. Kayak aku Jakarta Selatan, aku pertama ke catatan sipil Jakarta Selatan nih, mereka bilang tidak, ini proses kayak begini harus di pusat. Jadi aku langsung ke Tomang. Dari Tomang itu jadi surat dari kecamatan aku langsung bawa ke Tomang. Tomang lihat, oke. Tomang beritahu, catatan sipil Tomang bilang kalau nggak salah itu 3 hari deh. 3 hari selesai. Jadi itu nggak bisa hari yang sama, soalnya kan padat. Kalau pemerintah kan itu banyak orang ya.
Jadi ya sudah hari selanjutnya, ketiga hari kemudian aku datang udah kelar. Jadi mereka udah, jadi catatan akte lahirku yang terbaru, surat single, itu harus ada surat single, itu penting. Karena aku ketemu waktu di kedutaan, di embassy mau leges, aku ketemu satu orang, dia juga proses kayak aku, terus dia nggak ada surat singlenya, ya nggak bisa. Dia beritahu di kedutaan bahwa dia akan menikah. Kedutaan bilang harus ada surat single. Dia bilang, loh, dia kasusnya udah cerai. Dia bilang, lo kan sudah ada surat cerai, sudah ada surat cerai. Oh, even itu punya surat cerai itu nggak boleh, tetap mesti ada surat single. Kan tahu kan, Indonesia kadang-kadang kita sudah cerai tapi ternyata nikah apa dengan orang lain, terikat meskipun tanpa surat-surat, tapi terikat, ada orang lain yang yang kita terikat sama orang lain gitu loh, meskipun tidak ada surat-surat. Jadi tetap mesti ada surat single, itu penting. Jadi kedutaan tolak orang itu, nggak bisa. Jadi ya itu surat single, even itu ada surat cerai, tetap ada surat single. Kemudian apa lagi tuh, sama translate-nya, itu semua beserta translate-nya. Jadi ya sudah, surat-suratku udah lengkap ya, akteku udah oke, surat single sudah oke. Kemudian aku ke translator, aku cari translate, aku buka, karena ini surat-suratku mesti ditranslate, jadi aku butuh translator, karena tidak bisa pakai translator yang bukan abal-abal. Maksudnya translator itu harus terdaftar di Kemkumham, Hukum dan HAM, Luar Negeri, dan embassy. Jadi itu harus terdaftar. Jadi karena aku dapat info ternyata ada yang dekat rumahku di Bendi, Jalan Bendi, Jakarta Selatan, itu translatornya terdaftar. Jadi aku ke sana. Dan kemudian ya sudah, aku translate. Jadi yang ditranslate itu surat yang belum dalam bahasa Inggris gitu. Surat single. Kalau ada surat cerai pasti belum ditranslate kan dalam bahasa Inggris, itu juga harus ditranslate. Jadi surat single, dan kalau ada surat cerai itu ditranslate. Jadi sudah itu. Kemudian surat-surat itu bawa ke Kumham buat leges. Karena kita nggak bisa kalau tanpa leges. Leges itu penting. Leges itu yang menyatakan bahwa orang ini bersih, tidak dicari oleh tidak bermasalah. Jadi bisa keluar negeri. Kan takutnya kita di blacklist ya, kita nggak bisa keluar negeri, tapi terdaftar di orang-orang yang ditahan tidak boleh keluar negeri, tapi ternyata kita urus. Jadi itu penting di capnya ya. Sudah, jadi semua aku langsung ke pertama itu ke Kumham. Itu harus pertama, itu ada itunya ya. Jadi mesti ke Menteri Hukum dan HAM, kemudian Luar Negeri, kemudian ke kedutaan. Jadi nggak bisa kedutaan dulu, keluar negeri tidak bisa. Itu urutannya. Kumham, kemudian Luar Negeri, kemudian embassy. Luar Negeri nggak akan mau meleges kalau belum ada cap, belum ada stiker dari Kumham. Begitu juga embassy. Jadi gitu ya. Jadi Kumham dulu, kemudian Luar Negeri, baru embassy. Jadi aku langsung ke Kumham di Cikini. Jadi aku ke sana. Aku rasa semua daerah juga harus di Jakarta karena ini kementerian. Jadi semua daerah itu harus. Jadi kalian yang domisili yang bukan Jakarta tetap harus ke Jakarta untuk urus. Oh ya, karena aku ketemu orang dari Medan, dia urus, akhirnya kita jadi temenan dekat, ketemu di Kumham karena sama begonya urus kayak gini. Ketemu karena aku urus semua sendiri, dia juga. Jadi kita ketemu di Kumham langsung. Jadi kalian langsung ke Kumham Hukum dan HAM
kalian mesti download aplikasi hukum dan HAM, tapi cuma aku lupa aplikasinya yang bagaimana, aku lupa. Nanti aku cari tahu ya aplikasinya, nanti aku taruh di sini. Itu kalian mesti download dulu, kemudian kalian ada situ cara-caranya masuk di mana. Nanti aku bikin vlog lagi sendiri bagaimana caranya masuk. Bisa sih kalian langsung ke Kumham yang di di Cikini, tapi waktu kejadianku itu ramai banget, banyak orang. Itu aku lupa hari Senin itu ramai banget. Jadi aku blow on ya, aku kan nggak ngerti yang kayak gitu teman. Ada Kumham itu sediakan 4 komputer, berapa 5, cuma kan yang ngantri itu panjang banyak. Aku juga terus yang awasi, yang bantuin cuma 1 orang, jadi semua rebutan, mas sini gimana dong, ya mas gimana, tolong dong ini nih, lama, sedangkan aku mau cepet kan. Jadi aku inisiatif, teman ada yang berdiri gitu, ya aku panggil aja, tolong mbak ini gimana ya dibantuin. Sekarang kita masih tetap temanan, akhirnya jadi teman. Dia Mary itu, kalau Mary lihat ya vlog ini, hai Mary sekarang di Cologne, Jerman. Terus Edi sekarang di Radstad, Jerman juga, Radstad di Jerman. Itu jadi kita akhirnya jadi kompak. Sama ada satu Mbak Lis itu di Amsterdam. Ya Mbak Lis, kalau misalnya lihat Mbak Lis di sini, halo apa kabar gitu. Itu semuanya, jadi kita berempat yang blow on itu akhirnya berhasil semuanya. Habis kita download dari rumah, kerjakan semua di rumah karena cuman aplikasi. Tapi kalau kalian nggak tahu caranya, kayaknya tetap mesti ke Cikini untuk lihat cara-caranya. Sebenarnya gampang sih, tapi kalau tahu ya. Jadi semua di download, kemudian akhirnya di akses. Ada kabar besoknya habis aku download, terus masukin file data semuanya, terus dapat info bahwa surat-suratku itu ACC. Jadi sudah boleh datang dan membayar. Karena ada yang tidak di ACC, yang tidak bisa ACC kalau misalnya translator kalian itu tidak terdaftar. Nah itu akan dipertanyakan, ini tidak terdaftar, jadi itu minta diproses lagi, ribet lagi. Jadi selama terdaftar semuanya, atau misalnya akte cerai kalian itu dari luar Jakarta, dan itu kan selama belum ada nama, akan ada yang bertanda tangan di akte cerai itu, selama namanya belum ada, yang bertanda tangan belum ada di Kumham, mereka akan suruh proses sampai namanya terdaftar ya. Salah satunya mereka kasih nota semuanya lewat email atau lewat aplikasi itu, surat pernyataan minta di kota tersebut, nama tersebut untuk ditanda tangan, kembali di kertas yang Kumham minta. Nanti tanda tangan itu yang kita masukkan ke Kumham gitu. Jadi mereka Kumham akan daftar kembali. Jadi pokoknya ya agak ribet ya kalau misalnya dari luar kota. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya dari luar kota nama akte cerai itu sudah terdaftar. Maksudnya misalnya dari Surabaya, terus akte cerai Surabaya, terus nama yang bertanda tangan di akte cerai itu sudah terdaftar di Kumham, itu tidak masalah. Mungkin sudah pernah ada orang yang proses seperti ini, mau pindahan juga, mau keluar negeri juga. Jadi kemungkinan sudah terdaftar nama pejabat yang bertanda tangan gitu. Jadi kalau semua sudah terdaftar di Kumham tidak masalah. Kemudian ya sudah, aku datang ke Kumham yang di Cikini, aku ambil nomor, kemudian nomorku dipanggil, aku bayar sampai di Cikini, aku bayar. Bisa juga lewat ATM di BNI, di Kumham juga ada kasir BNI untuk bayar, jadi aku langsung bayar. Kayaknya aku bayar di situ juga, karena aku 5 berkas
aku mau dileges beserta dengan translate-nya. Jadi aku bayar, terus dipanggil nomorku, mereka langsung cocokkan kertas surat-suratnya semua benar sama yang aku daftar lewat aplikasi, kemudian mereka kasih stiker. Stiker itu semua ada namanya. Jadi stiker itu ada nomor, kayak ini kan ada nomornya. Nah, ini juga ada nomor sesuai dengan lembarannya kita. Jadi itu nanti stikernya dicocokkan, ditempel semua masing-masing, disesuaikan sama nomor surat kita. Gitu. Jadi kemudian dari situ sudah aku tempel di stikernya, aku langsung ke Kementerian Luar Negeri di Gambir. Ingat yang di Gambir, bukan yang di mana. Pokoknya karena ini aku masih fresh, masih tahun lalu Oktober November itu, jadi masih fresh. Jadi yang di Gambir, di dekat Menteri Luar Negeri yang di Gambir ya. Di situ aku semua lewat aplikasi lagi, jadi ternyata di aplikasi juga. Kemudian sama prosesnya. Kemudian hari selanjutnya aku ke Menteri Luar Negeri dan aku dikasih stiker. Jadi kalian itu stikernya ini, nanti kalau kalian isi data di aplikasi, mereka akan tanya kalian harus masukkan nomor yang dari sini, bukan nomor yang ini lagi, nomor yang di lembaran depan ya. Jadi kalian harus masukkan nomor dari Kumham. Nomor kayak gini kan, aku karena dari akte lahir ini, nomor akte lahirku sudah ada di Kumham di sini. Jadi luar negeri ini kalian mesti masukkan nomor Kumham punya. Ini kan Kumham. Jadi nomor Kumham itu nanti kalian isi di aplikasi. Nomor yang di sini, bukan nomor yang ini lagi. Gitu. Jadi sudah aku dapat info, kemudian aku isi semuanya. Sesuai juga sama nomor yang di sini, semua disesuaikan. Kemudian aku ke kedutaan. Ini aku urus sendiri semua ya, aku kedutaan. Dari kedutaan mereka periksa semuanya, surat-suratku oke semuanya. Itu dalam 1 hari. Kalau kedutaan cepat, 1 hari. Mereka langsung keluarkan stiker seperti ini. Itu semua 1 hari juga. Jadi kalau kalian harus datang pagi di kedutaan karena sorenya itu jam 2 itu pengambilan berkas. Jadi kalian kalau datang pagi, siangnya jam 2 siang itu ambil berkas. Dan kalian harus daftar lewat website kedutaan itu untuk proses leges. Jadi cepat semuanya, cepat. Kalau di kedutaan ya, asal semua yang awal ini udah oke, kedutaan tidak ada masalah. Nah, biayanya aku beritahu. Jadi biaya leges di Kumham itu kalau 75.000 dan di luar negeri 25.000, jadi 100.000. Kemudian di kedutaan 400.000, jadi totalnya 500.000 satu lembar. Tapi karena aku ada di translate itu aku bayar aku lupa bayar berapa ya, 60.000. Aku murah karena aku ketemu teman di sana di kedutaan, dia mahal bayarnya. Aku lupa berapa, tapi kalau 60.000 ya, 60.000 satu lembar. Aku ada 2 lembar di translate, jadi 120.000. Jadi totalnya per lembar ini jangan lupa juga yang di fotokopi, bukan fotokopi, translate-nya itu, surat-surat yang ditranslate itu harus di ini juga ya, dileges. Jadi kayak gini, aku ini ada surat translate-ku. Ini surat single. Surat single ini ditranslate ya. Jadi kayak gini nih. Surat single itu ditranslate juga. Ini aslinya, asli surat single.
Ini di translate. Jadi ada satu lembar itu surat single karena dia panjang, jadi membutuhkan 2 lembar. Kayak gini, surat single kan 2 panjang tuh. Ini surat keterangan, ini yang Indonesianya. Ini translate-nya panjang, dapat 2 lembar, jadi 1 lembar itu 60.000, jadi 2 lembar 120. Dan ini juga di Leges. Jadi translate semua yang asli di Leges ya, bukan, jangan yang fotokopinya, yang asli yang di Leges gitu sayang. Jadi totalnya 1 lembar itu Legesnya 500.000. Aku dapat info dari temanku, kalau lewat orang yang bantuin, lewat agent itu 1 lembar berapa ya, 2 juta 1 lembar ya, kalau nggak salah, aku lupa deh, 2 juta. Nah, kalau urus sendiri 500.000 1 lembar. Jadi aku kena berapa lembar itu yang di Leges, katakanlah 5 lembar. Aku kan akte surat, akte lahir, surat divorce, single, sama translate-nya 2, itu di Leges 5. Jadi aku cuma bayar 2,5 juta plus 120.000, 2.620.000 sama translate-nya. Ya lumayan kan, daripada agent yang ya buat kalian yang nggak punya waktu ya mungkin kalian, tapi karena aku banyak waktu, aku di Jakarta kan supir Uber, aku Uber Jakarta, jadi emang hari-hariku di jalan, jadi aku banyak waktu. Jadi setelah dari Kumham ke Menlu, aku langsung Uber lagi, lumayan lah dapat duit kayak gitu. Jadi ya lumayan, itu aku mau cerita. Oke, Cinta, nanti aku cerita ya pengalamanku selama jadi supir Uber di Jakarta. Aku bertemu dengan banyak orang, terus nanti aku cerita lagi. Ini vlog agak penting buat kalian yang mau masuk di Belanda, karena aku masih baru, jadi masih fresh. Aku punya saudara di sini, tapi dia 20 tahun yang lalu dan 15 tahun yang lalu. Bayangkan, itu masih zaman Flintstone, masih menulis pakai batu. Jadi bayangkan, ini kan aku masih fresh, jadi semuanya masih canggih, semua lewat email, aplikasi semuanya. Dulu itu di Kumham masih cap-cap stempel, sekarang nggak lagi, stiker gitu. Jadi ingat ya, 3 ini, Kumham duluan, Menlu, kedutaan. Oke? Jadi buat kalian sukses ya, semangat, jangan pernah berhenti menyerah. Lumayan duitnya buat belanja Louis Vuitton di Tanah Abang gitu sayang. Oke, sampai ketemu lagi. Aku nanti cerita vlogku, pengalamanku jadi supir Uber Jakarta dan pengalamanku waktu masuk di sini. Tapi jangan salah, aku sudah berkali-kali masuk sini dari 2013, bolak-balik tiap tahun. Kemudian setelah menikah 2018, tiap 3 bulan aku di sini, balik lagi Indo, masuk lagi sini, jadi bolak-balik gitu. Oke sayang, nanti aku cerita selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya Cin.